Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang kembali di mata kuliah Metode Penelitian dan Seminar Usulan Tugas Akhir. Untuk pertemuan pada kali ini, kita akan membahas menulis artikel ilmiah, judul dan latar belakang. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang judul penelitian, rule pembuatan latar belakang penelitian, introduksi masalah penelitian, justifikasi masalah penelitian, kronologis masalah penelitian, konsep solusi masalah penelitian, dan contoh latar belakang penelitian. Nah, judul penelitian ini merupakan cerminan dari keseluruhan isi karya ilmiah. Judul penelitian harus mengandung gambaran global tentang arah, maksud, dan tujuan serta ruang lingkup penelitian. Judul penelitian ini harus jelas, menarik, dan dapat diduga isi dan masalah yang dikaji. Oleh karena itu, judul penelitian ini sangat penting ya untuk kita menulis isi karya ilmiah. Nah, judul penelitian yang baik itu apa saja? Umumnya, judul itu harus menarik minat peneliti, kemudian mampu dilaksanakan, mempunyai nilai penting dan praktis, data yang diolah cukup, terhindar dari duplikasi judul lain, berisi variabel yang diteliti, berupa kalimat pernyataan, selanjutnya jelas, singkat, dan tepat. Berikut adalah rule membuat latar belakang penelitian. Yang pertama, kita harus menetapkan konteks. Mulailah dengan memberikan informasi umum mengenai topik penelitian, dengan menekankan pada signifikansi dan relevansinya dengan bidang tersebut. Yang kedua, diskusikan penelitian-penelitian yang relevan dengan ahlinya. Sebutkan penelitian-penelitian penting dan relevan yang mengarah pada tujuan penelitian Anda. Namun jangan menguraikannya karena hal ini harus dilakukan di bagian tinjauan pustaka. Kemudian yang ketiga, bahas kesenjangan dan kontroversi. Identifikasi kesenjangan dalam pengetahuan yang ada, dan bahaslah kontroversi atau perdebatan di dalam bidang tersebut. Sajikan perspektif yang berbeda dan tekanan perlunya penelitian yang lebih lanjut. Yang keempat, sajikan pertanyaan penelitian. Rumuskanlah pertanyaan penelitian Anda dan rangkum bagaimana Anda berencana untuk menjawabnya di bagian lain dari naskah Anda. Jadi, untuk menyusun rumusan masalah penelitian. Yang kelima, susunlah secara kronologis. Diskusikan temuan-temuan Anda secara kronologis untuk menekankan kemajuan di lapangan dan poin-poin penting yang perlu dibahas. Latar belakang penelitian. Dalam latar belakang ini diuraikan tentang yang pertama, harus ada fakta dan pengalaman peneliti. Pengalaman penelitian yang terdahulu. Kemudian yang kedua ada teori-teori atau hasil penelitian orang lain. Yang ketiga, disusun secara sistematis, ringkas, dan terarah pada masalah penelitian, tidak melebar jauh dari konteks masalah yang diteliti. Yang keempat, berorientasi pada profesi, fungsi, dan bidang studinya. Harus sesuai dengan bidangnya. Yang kelima, minimal terdiri dari 4 paragraf. Latar belakang ini, yang pertama adalah introduksi masalah penelitian. Yang kedua ada justifikasi atau skala masalah penelitian. Yang ketiga, kronologis masalah penelitian. Yang keempat ada konsep solusi. Nah, yang pertama, introduksi masalah penelitian. Di sini kita mengungkapkan masalah inti, yaitu tentang pengertian masalah yang dibahas yang berasal dari fenomena yang ditemukan di tempat penelitian atau yang ada di masyarakat itu. Dan harus singkat, jelas, dan tidak panjang lebar atau bertele-tele. Selanjutnya, yang kedua, justifikasi atau skala masalah penelitian. Di sini berisi bukti otentik tentang keberadaan masalah dan ditunjang dengan data kuantitatif tentang masalah yang diteliti baik berskala lokal, regional, nasional, atau global. Selanjutnya ada kronologis masalah penelitian. Di sini harus dijelaskan secara runtut atau kronologis penyebab masalah dan dampaknya diuraikan di bagian ini yang memuat tentang bagaimana masalah bisa sampai terjadi, termasuk akibatnya jika masalah tersebut tidak ditangani.
Kemudian konsep solusi masalah penelitian. Pada bagian ini kita harus memberikan solusi, memberikan keterangan atas solusi yang harus kita sampaikan. Nah, ini berisi tentang beberapa solusi yang dapat ditempuh dengan melibatkan pihak-pihak lain dengan cara-cara atau metode tertentu. Nah, berikut adalah contoh dari struktur latar belakang ya. Yang pertama ada kita harus mengetahui urgensi masalahnya, kemudian di bagian selanjutnya ada teori umum, kemudian kita juga harus tahu alasannya, kemudian di paragraf terakhir harus menyantumkan penegasan mengapa kita menggunakan latar belakang tersebut. Untuk paragraf pertama, kita harus menyampaikan urgensi masalahnya. Nah, selanjutnya, di bagian selanjutnya, kita menyampaikan teori-teori umum dari penelitian yang sudah dilakukan, yang sudah pernah dilakukan. Kemudian, pada bagian selanjutnya, kita harus menyampaikan alasan mengapa kita mengangkat topik tersebut. Kemudian, untuk bagian terakhir, kita sampaikan penegasan mengapa kita melakukan penelitian ini. Baik, sekian dari perkuliahan hari ini, materi topik kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.